Shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kulobora, kelas B semester 7, reguler sore. Di sini saya akan membahas tugas review buku yang ke-10 dengan mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial dengan tema Hak Asasi Manusia atas Perumahan Kewarganegaraan Tanah Sosial dalam menghadapi suatu kebijakan. Perumahan adalah hak asasi manusia. Buku ini adalah cerita tentang isi dari hak ini. Ini membawa interpretasi yang berbeda tentang hak atas perumahan ke pusat perhatian. Kami percaya bahwa pendekatan kami adalah yang benar. Orang-orang yang tinggal di apartemen tempat tidur melakukan karena alasan kenyamanan, ekonomi, dan pribadi lainnya. Ada banyak persediaan di hotel pemerintah yang bersih, aman, dan dikelola dengan baik untuk menampung jumlah yang relatif kecil, namun mereka tetap kurang dimanfaatkan, mungkin karena penghuni yang mereka targetkan lebih menghargai lokasi dan kenyamanan daripada standar lingkungan hidup mereka. Pusat penerimaan yang efektif bagi pencari suaka tidak menawarkan akomodasi permanen, tetapi hanya memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal sementara. Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk makanan, pakaian, perumahan, dan perawatan medis, serta layanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan jika terjadi pengangguran, sakit, cacat, janda usia tua, atau kurangnya mata pencaharian dalam keadaan di luar kendalinya. Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa perumahan merupakan pilar penting kebijakan sosial. Penelitian kebijakan sosial seringkali menggunakan T.H. Marshall, esai kewarganegaraan dan kelas sosial, sebagai titik tolak. Marshall membahas perkembangan kewarganegaraan sehubungan dengan hubungan antara dalam kesetaraan dan kesejahteraan. Ketimpangan kekayaan adalah harga kesetaraan status dalam bentuk hak, ujarnya. Kewarganegaraan sosial saat ini merupakan kebijakan yang mencapai tujuan kesetaraan dan menganggap semua orang sebagai anggota masyarakat yang memiliki hak sosial. Diakon pada tahun 2007 dan 2010 meneliti hubungan antara globalisasi dari kebijakan sosial. Ia menyatakan sejak sekitar tahun 1980-an, kebijakan sosial telah mengalami proses globalisasi. Globalisasi kebijakan sosial. Nada saat yang sama, politik global telah diwarnai dengan proses sosialisasi. Sosialisasi politik global. T.H. Marshall dan Diakon menginspirasi para akademis untuk menawarkan apakah ada yang namanya kewarganegaraan sosial global dan apa artinya. Buku ini akan membahas apakah ada sesuatu seperti kewarganegaraan sosial global dalam menghadapi hak asasi manusia atas perumahan dan apa artinya dari perspektif negara-negara anggota ICSJR. Sementara Marshall memiliki tanggung jawab negara bagian dalam pikiran. Peran negara saat ini sering dianggap dalam konteks
aktor lain. Membedakan 3 tipe ideal negara kesejahteraan berdasarkan 3 indikator berbeda: tingkat dekomodifikasi, efek terhadap stratifikasi, dan peran 3 kelompok pemangku kepentingan negara, pasar, dan keluarga di bidang kebijakan sosial. Menambahkan komunitas kelompok aktor dan menekankan pentingnya pengaturan informal dengan memperhatikan kebijakan kesejahteraan di negara berkembang. Minat yang tinggi dalam mengubah tanggung jawab dari berbagai aktor adalah salah satu subjek terpenting baik dalam wacana perumahan maupun kebijakan sosial. Buku ini akan membuktikan bahwa perhatian global terhadap hak asasi manusia atas perumahan terus meningkat selama 4 dekade terakhir. Namun dalam kurun waktu yang sama, jumlah orang yang terkena dampak perumahan yang tidak layak juga terus meningkat. Akhirnya, pembuatan kebijakan di seluruh dunia harus menerima bahwa mereka tidak akan dapat sepenuhnya memenuhi hak asasi manusia atas perumahan. Namun ini berarti mereka harus mulai atau terus memikirkan solusi alternatif untuk solusi seperti itu. Dari buku terkenal Karl Polanyi, The Great Transformation, dimulai dengan pernyataan luar biasa sehubungan dengan tanah. Apa yang kita sebut tanah adalah elemen alam yang terjalin erat dengan lembaga-lembaga manusia untuk fungsional dan membentuk nasar. Untuk itu mungkin yang paling aneh dari semua usaha nenek moyang kita. Polanyi membahas hubungan antara tanah dan tenaga kerja. Ia menyatakan bahwa fungsi ekonomi tanah hanyalah salah satu dari banyak fungsi lainnya. Tanah menginvestasikan hidup manusia dengan stabilitas. Itu adalah situs tempat tinggalnya. Itu adalah kondisi keamanan fisik. Ini adalah pemandangan dan musim. Kita mungkin juga membayangkan dia dilahirkan tanpa tangan dan kaki seperti menggendongnya, hidup tanpa tanah. Namun memisahkan tanah dari manusia dan mengatur masyarakat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan. Pasar real estate adalah bagian penting dari konsep utopsi ekonomi pasar. Penulis benar ketika menekankan bahwa tanah lebih dari sekedar komoditas sebagai disiplin. Penelitian kebijakan pertanahan mengamati alokasi hak atas tanah dan distribusi, keuntungan dan kerugian penggunaan lahan, sementara alokasi berkaitan dengan efisiensi distribusi berkaitan erat dengan keadilan. Contoh yang tepat yang menunjukkan bagaimana kebijakan pertanahan harus bekerja sebagai kebijakan sosial adalah karya Hernando de Soto pada tahun 2000. Pendekatan sertifikasi tanah. De Soto memandang pekerjaan informal dan struktur perumahan di belahan dunia selatan dan menyatakan bahwa melalui stratifikasi tanah, modal mati dalam permukiman informal dapat dibangunkan. Orang yang hidup dalam lingkungan ilegal atau informal akan menjadi anggota pasar dan akibatnya menjadi anggota masyarakat melalui hak, yaitu hak milik. Penulis mempropagandakan komodifikasi tanah sebagai bentuk kebijakan sosial. Para sarjana sering mengkritik sertifikasi tanah sebagai pendekatan neoliberal yang tidak akan berhasil di negara-negara
dunia selatan dan menyebarkan konsep yang lebih hati-hati untuk menanggapi informalitas. Penelitian ini cocok dengan perdebatan ini dan membahas pentingnya properti dan hak guna lahan dalam konteks hak asasi manusia atas perumahan berdasarkan pembahasan lahan dalam konteks kewarganegaraan sosial atau global. Saya menawarkan teori dekomodifikasi penggunaan lahan bagi masyarakat yang terkena dampak perumahan yang tidak layak. Oleh karena itu, perlu diperkenalkan konsep analisis wacana secara lebih rinci. Saya kemudian mempresentasikan ICCR dengan akar dan kedudukannya dalam wacana hak asasi manusia, termasuk pembicara utama, negara pihak dan komite, aktor dan dokumen yang terlibat, membahas perumahan dari berbagai sudut pandang. Pertama, saya membahas perumahan melalui lensa jurisprudensi. Kedua, saya memberikan gambaran tentang investasi perumahan yang didasarkan pada analisis wacana. Ketiga, saya menunjukkan bahwa penelitian perumahan sarjana barat sebelumnya sebagian besar berfokus pada pertanyaan tenurial. Setelah itu, saya sampaikan dua bentuk utama perumahan yang tidak layak: tunawisma dan ruang perumahan yang tidak layak. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.